Muhammad Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli alaihi man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli alaihi wa sa'iril anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin was sadiqin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Allah Subhanahu wa taala selalu jaga dalam kebaikannya. Amin Allahumma amin. Yang aminnya keras semoga rezekinya melimpah. Amin. Istrinya soleh. Amin. Syukur-syukur bertambah. Amin. Bertambah solehah. Amin. Rezekinya pun melimpah. Amin. Rumahnya mewah. Amin. Mobilnya juga mewah. Amin. Hartanya melimpah. Bisa menunaikan ibadah haji Mekah. Amin. Kalau sisa bagi-bagi. Insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, bersyukur kepada Allah karena di malam hari ini dan juga kita nih ada di bulan yang mulia, bulan yang diharamkan oleh Allah, diagungkan oleh Allah, iddatas syuhur indallah. Salah satunya yaitu di bulan Rajab, yang mana kita selalu dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Makanya semoga yang kumpul di sini meskipun hutangnya banyak tapi tetap masih bisa tersenyum. Amin Allahumma amin. Tapi senyum saja tidak cukup kalau punya hutang, tapi juga harus sudah itu ya juga harus kita. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, bersyukur sudah kita pun sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Tapi di kesempatan yang mulia ini, al-faqir yang kurang ilmunya, yang sedikit zikirnya, ini akan menyampaikan hakikatnya. Nasihat ini kembali kepada diri al-faqir sendiri. Namun apabila ada kebaikannya, semoga bisa meliputi bapak-bapak, ibu-ibu yang terkhusus ada di sini. Perkara yang paling penting itu Pak Bu, di dalam kehidupan kita selama kita di dunia, penting di atas perkara yang penting. Sehingga perkara ini paling penting kalau menentukan kita selamat bahagia dunia dan di akhirat. Apa perkara itu Pak? Ada yang tahu Pak perkara itu? Kalau ada yang tahu boleh makan Pak. Kalau yang tidak ya silahkan makan. Apa yang terpenting itu Pak? Iman dan Islam. Asalkan kita mau mengokohkan iman Islam kita sampai akhir hayat dan mati. Kata Nabi, dakhalal jannah. Pasti pakai fi'il madhi, pasti masuk surga. Tapi tidak ada jaminan sampai mati kita ini dalam keadaan iman dan Islam.
Makanya ketika ada undangan yasinan, tahlilan, wiridan, silaturahmi, silaturahim, pengajian, kita selalu dituntut supaya kita hadir untuk apa? Mbok yo syukur-syukur, siapa tahu saya mati dalam keadaan kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang mati kok dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Tapi kenyataannya sekarang, saya pernah ngobrol sama dokter di Jakarta, Pak, yang katanya sudah 80-an pasien di depannya sakaratul maut nazar. Padahal agamanya Islam, tapi yang mengucapkan la ilaha illallah hanya 1 orang. Tandanya pas susah sekali. Bahkan ketika anaknya mentalkin, wahai bapak, ucapkan la ilaha illallah, nyebut pak, but, bukannya nyebut la ilaha illallah, tapi but. Pak, minimal ucapkan Allah, Pak, ucapkan Allah. Malah bilangnya, Pak, tanah di depan rumah jangan dijual ya anak ya. Anaknya tanya kenapa? Itu bukan tanah bapak. Oh, berarti itu warisan. Karena iman ini penting, maka kita harus jaga. Begitu juga sebaliknya, orang yang tidak pernah kenal iman Islam kok sampai mati ya ancamannya sebaliknya. Innalladzi nakafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang yang tidak kenal iman, tidak kenal Islam, baik itu ahli kitab ataupun orang-orang musyrik, di dalam neraka abadan. Sak lawase lawas, bukan sak lawase, Pak. Kalau sak lawase ini masih selamanya, ada awal ada akhir. Tapi kalau Romo Kiai kami di Magelang bilang kalau selama-lamanya sak lawase lawas, ya pokoknya lawase lawas. Kapan? Ada awal, nggak ada akhir. Itu kehidupan akhirat. Ini kalau dari lahir tidak kenal iman, sampai mati pun tidak kenal iman dan Islam. Begitu juga orang yang dulu sudah dikenalkan iman, Islam, dididik dalam lingkungan yang baik, Islam, iman, tapi gara-gara harta, gara-gara jabatan, gara-gara proyek ditangkap. Akhirnya menggadaikan iman Islamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, "Wa may yartadid minkum 'an dini fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Wa may yartadid minkum, sapa wonge yang dia keluar dari agamanya, lahir dari rahim seorang ibu muslimah, bapaknya pun muslim, dibesarkan dengan didikan Islam, gara-gara kenal perempuan, gara-gara kenal laki-laki yang ganteng, tampan, akhirnya digadaikan agamanya, rela masuk agama selain Islam, ditunggu sampai mati nggak tobat-tobat, fayamut wa huwa kafir, sampai nazarnya tidak mau kembali lagi ke Islam. Fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, amalnya habitat, ludes, tidak dianggap sama sekali. Meskipun itu pernah tahlilan berapa kali, meskipun itu nyumbang masjid berapa miliar. Nah, lebih tegas lagi Allah Subhanahu wa taala ancam, di nerakanya Allah lebih dahsyat lagi, hum fiha khalidun. Karena rumusnya kalau sudah ke surga nggak bisa ke neraka, Pak. Tapi kalau ke neraka masih ada potensi masuk surga selama nggak ada sampel khalidunnya. Tapi kalau ada khalidun ya berarti selama-lamanya. Maka kita harus jaga.
Pendek kata, singkat kata, kita harus menjaga iman dan Islam. Mengapa? Karena ini perkara yang penting. Seorang ahli kesehatan mengatakan, kalau orang tidak makan, paling kurang 7 hari dia bisa bertahan hidup. Tapi masih minum, apalagi masih ada kopinya, masih bisa bertahan 8 hari lah, tambah-tambah dikit. Tapi kalau orang sudah tidak mau minum, kata ahli kesehatan, 3 hari dia lemas, KO juga. Tapi kalau orang tidak bernapas, ada rekor dunia, itu orang bisa menyelam dalam waktu 8 menit, itu dinobatkan menjadi orang ataupun manusia terlama tidak bernapas di lautan, dasar lautan. Tapi kayaknya orang Indonesia lebih hebat lagi kan, karena kapal saja ditenggelamkan, apalagi orangnya tenggelam sekali. Tapi kalau orang tidak punya iman dan Islam, hakikatnya fisiknya hidup, tapi ruhnya ini sudah disiapkan di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di momen yang berbahagia ini, yang mulia ini, mengingatkan Al-Fakir, mari kita sama-sama jaga iman dan Islam kita. Syukur-syukur semoga doa kepada Allah awet kokoh kukuh sampai akhir. Caranya bagaimana? 3 caranya. Jadi minimal nanti kalau pulang Pak ditanya istri apa yang disampaikan, pokoknya 3. Apa itu? Nggak tahu. Yang aku ingat pokoknya manggis, semangka. Inilah semangka apa ya? Kacang. Duku. Yang pertama, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, cara mempertahankan iman kita dengan banyak-banyak kita takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwa ini dapat menghantarkan dengan keimanan yang kuat, dan tanpa takwa akan meredupkan bahkan mematikan keimanan kita. Kata Nabi, al-iman yazid wa yanqus, yazidu bi ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman ini kadang tinggi, kadang rendah, kuat, kadang lemah, kadang ada, kadang hilang. Ada kuatnya iman itu dengan ketaatan, ada ataupun ketiadaannya iman itu sebab kemaksiatan. Jangan menyepelekan kebaikan meskipun kecil, karena itu nambah baterai iman. Jangan juga menyepelekan dosa kecil, karena itu bisa menjadikan baterai low, bahkan mati, bahkan lowbat, bahkan error. Maka yang pertama cara menjaga iman kita dengan takwa. Nah, takwa di sini yang paling utama adalah SOLAT, sembahyang. Sembahyang disayang. Siapa? Allah. Nah, sholat yang mau disampaikan apa? Sholatnya kita harus jaga minimal 5 kali sehari, sholat wajib nggak boleh tinggal. Karena mazhab Imam Ahmad bin Hambal, Pak, menyikapi tentang orang yang sengaja meninggalkan sholat, ini bukan mengingkari sholat, tapi sengaja meninggalkan sholat yang fardu, keras sekali. Bahkan beliau meriwayatkan di hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fardu ma bainana wa bainahum sholat, faman tarokaha amdan faqad kafar." Perbedaannya kita, kata Nabi, dengan orang yang bukan dari kita adalah sholatnya. Faman tarokaha amdan, masih iman sama sholatnya, kan dosa besar. Kan kalaupun ke neraka kan nggak kholidun, nggak kekal. Kan Allah juga maha ghafur, maha pengampun. Ya nggak apa-apalah, wisata sebelum masuk surga masuk neraka. Ada gitu Pak bilang. Satu neraka saja paling minimalnya level rendah, nginjak itu buminya neraka, lantainya neraka, langsung umuk ini otak. Langsung umuk. Itu minimalnya. Nah, sholat ini juga bagaimana kita mau jaga? Iklan dulu. Ya. Terima kasih. Walaupun nggak tahu baca apa. Sholatnya ini kalau pengen berkah hidup kita, Pak, sholatnya berjamaah. Apalagi akidah kita ahlus sunnah wal jamaah. Karena kata Nabi, satu sholat berjamaah itu serupa sepadan dengan
27 kali sholat yang dilakukan sendirian. Jadi kalau kita masih punya umur 10 tahun, kok kita ajak jamaah, itu berarti 10 tahun ibarat berapa tahun kita sholat, Pak? Berapa, Pak? Mohon bantuan hitung, Pak. Pirong-pirong. Kan saya sudah grogi, ada beberapa macam di sini. Kali 27. Baik, kalau kita pengen berkah hidup, takwanya berkah, berjamaah. Dan paling khasiatnya berjamaah, entah itu di sholat, entah itu di wirid, di dzikir, di pengajian, itu akan meninggalkan kesombongan diri karena berjumpa dengan saudara-saudara yang lainnya. Tapi kalau orang nggak mau berjamaah, sholatku pokoknya yang paling khusyuk, pokoknya sholatku yang paling top markotok. Pokoknya kalau orang tidak pernah keluar Sinjai, seakan-akan bilang usahaku yang paling jos, rumahku yang paling tingkat. Giliran ke Makassar, rumahku tidak ada apa-apa. Giliran ke masjid, sholatnya ternyata masih ada yang lama. Sholatnya ternyata masih ada yang khusyuk. Maka supaya iman kita ini betah, sholatnya dijaga lagi dengan berjamaah. Kenapa Nabi katakan sholat berjamaah 1 kali ibarat daripada 27 kali sholat sendirian-sendirian? Karena kalau jamaah itu minimal qobliyahnya terjaga, ba'diyahnya terjaga, baca Quran sebelum sholat terjaga, zikir, wirid, doanya juga terjaga. Tapi kalau tidak berjamaah, habis ngurus jualan, wudu, Allahu Akbar, kunci motor nanti ngemari opo neng kasuri, aku yang neng lemari. Assalamualaikum warahmatullah. Pas digoleki, Pak, bener-bener neng lemari. Jadi sholatnya menyelesaikan masalah apa? Nyari kunci. Padahal lafaz takbir wajib kita ucapkan, didengarkan minimal oleh telinga kita sendiri. Apa itu maknanya? Allahu Akbar, utawi Allah Akbar maha besar. Berarti kalau masih ingat kunci yang besar siapa ya? Kunci besar. Kalau masih ingat toko besar. Maka ta'lim ulama 6 perkara dalam sholat ini meskipun tidak mempengaruhi daripada sah ataupun batalnya sholat, tapi harus kita perhatikan. Apa? Yang pertama harus kita perhatikan, Allah tidak suka sholatnya orang yang malas-malasan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sholatnya males-males. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Males biasanya. Sah kalau rukun syaratnya terpenuhi. Maka harus perhatikan, jangan malas. 10 menit sebelum adzan kalau bisa kita kondisikan diri kita harus siap untuk menuju sholat. Mengapa? Karena yang kedua harus perhatikan apa? Harus mengkosongkan hati kita. Bahkan Imam Ghazali ini termasuk, beliau ini ahli hadis, ahli fikih, tapi dalam tasawuf unggul. Itu paling keras menyikapi kekhusyuan seseorang dalam sholat. Bahkan orang kalau nggak khusyuk, nggak batal sholatnya. Kira-kira seperti itu kita ikut fatwa itu bagaimana, Pak? Batal kabeh, nggak jadi nyambut daun. Maka yang kedua, kosongkan hati kita. Kalau kosong sudah hati dari pikiran-pikiran ataupun perasaan dunia, baru rasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, dinamakan khusyuk. Kalau pedagang sholat kok ingat dagangannya, haram. Lu berarti gak usah sholat. Ya tetap sholat, tapi dosa. Lu berarti sholat malah menimbulkan dosa. Iya dosa, tapi dosanya kecil-kecil, insya Allah diampuni Allah. Tapi kalau gak sholat dosanya 1, tapi 10. Tapi kalau nggak khusyuk dalam sholat, bukan 1 tapi kerikil lah minimal. Nggak hanya pedagang, Pak. Ustadz saja kalau sholat mikir tentang masalah fikih, ini gimana ya? Orang haid boleh masuk masjid? Enggak. Katakan boleh, enggak, boleh aja lah.
ada pembalut. Itu pun ya nggak boleh dipikirkan. Makruh. Bahkan sampai ulama mengatakan memikirkan surga neraka saja itu pun makruh di dalam sholat. Lantas bagaimana sholat kita? Ya cuma sama-sama belajar Pak. Saya pun belum tentu juga sempurna. Apa yang keempat? Apa? Angan-angan makna apa yang kita dengarkan, apa yang kita ucapkan. Termasuk takbir Allahu Akbar. Di angan-angan Allah Maha Besar, bukan fisiknya. Pokoknya Allah yang paling besar lah. Baca Al-Fatihah termasuk Bismillah di angan-angan. Susah Bang Ustaz, kayak gitu susah. Kadang ada jamaah itu Bang, itu pintar. Dia bilang itu susah Pak. Terus apal kaidah fikih al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kan kalau susah itu kan mendatangkan kemudahan. Berarti nggak usah Pak. Wah ini berarti pintar sekali jamaah. Berusaha menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam sholat kita. Bahkan zikir itu Pak, kata Imam Shinwani mengatakan zikir kalau tidak tahu artinya itu pahalanya nggak dapat. Kecuali Al-Quran dan sholawat. Tapi kita itu ulama semuanya dapat semua lah. Mau kebaikan kok nggak dapat. Tapi apa maksudnya? Kita tingkatkan sholat kita, bahwa sholat itu bukan banyak rakaatnya, tapi kualitas daripada sholat itu sendiri. Ini cara paling jitu yang pertama dalam mempertahankan iman kita. Kalau kita masih menjaga sholat, insya Allah Allah jaga iman kita. Kalau kita masih menjaga jamaah, setan akan menggoda. Godanya paling apa? Kamu jangan jamaah. Kamu gak usah jamaah, kamu kan sibuk. Kamu juga punya karyawan, punya anak istri nafkahi. Akhirnya, oh ya juga ya. Maka yang digoda tetap sholat. Kalau orang yang rajin jamaah digoda tapi tetap sholat, tapi gak jamaah. Tapi kalau orang sudah gak mau jamaah, sholat 5 waktu, setan godanya beda lagi. Kamu ini sholat sudah sering, ekonomi juga seperti itu saja. Apalagi COVID ini, waduh, kamu juga apa lagi? Kumpul-kumpul gak boleh. Dan sesekali lah, gak usah sholat. Itu godaan setan. Makanya tameng terakhir dalam pertahankan iman kita sholat. Bagaimana sholat kita bisa baik? Ya dengan kita belajar bagaimana mendapatkan sholat yang baik, yang khusyuk. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi sabar dulu Pak ya, ini baru berapa menit. Karena saya ini sudah sekalian pamitan Pak. Karena bulan 5 insya Allah saya sudah akan meninggalkan Sinjai insya Allah bulan 5. Nah, nanti juga saya izin untuk memperkenalkan daripada ya saya ataupun Ustadz Hendra belajarnya di mana, torekohnya apa, madhabnya apa, di Pakistan madhab torekohnya apa, insya Allah nanti akan saya paparkan. Yang jelas sampai jam 12 lah Pak. Intinya itu saja. Cara yang kedua, mempertahankan iman Islam kita supaya awet sampai akhir hayat. Banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa zikirnya? Dalam kitab Jami' Us-Shaghir ada hadis afdhalu dzikr la ilaha illallah wa afdhalu du'a alhamdulillah. Zikir yang paling utama la ilaha illallah. Kenapa kita harus zikir? Karena harapannya biasanya apa yang menjadi kebiasaan sehari-hari akan diucap ketika akhir hayat. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alai. Hadis sahih. Sekali lah saya bilang hadis sahih. Nanti setiap hamba, setiap manusia kata Nabi akan dibangkitkan, akan dimatikan dalam keadaan seperti biasanya. Kalau biasanya ya teriak-teriak kembang, ya, biasanya nanti ya ditalkinnya bang. Kalau biasanya teriaknya bakso. Maaf ini Pak ya, walaupun saya pecinta bakso juga. Oke. Ya nanti nyebutnya ya kalau nggak bak ya susu. Makanya diimbangi karena kita ini sering bekerja, sering mengucapkan selain daripada zikir, diimbangi dengan zikir. Harapannya dengan apa?
kita akhir hayat bisa mengucapkan kalimat yang mulia la ilaha illallah. Makanya sejak tahlil la ilaha illallah. Yakinkan lagi, yakinkan. Yang terakhir, cara mempertahankan iman Islam kita. Ini mohon diperhatikan Pak. Meskipun nggak terlalu penting tapi ya kalau nggak diperhatikan nanti selesai acara saya pulang Pak. Oke, Pak. Yang terakhir apa? Dalam mempertahankan iman kita, dekat-dekatilah alim ulama. Siapa alim ulama itu? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang takut kepada Allah. Tapi yang nggak angger-angger yang dipanggil ustadz langsung dijadikan ulama. Kita boleh menghargai, memuliakan orang lain dengan menyebut ustadz, tapi dalam memilih guru, memilih alim ulama, kita harus benar. Karena kalau nggak benar sekarang itu zaman instan. Kalau dulu ngundang ulama, ngundang ustadz itu didatangi. Kalau mau didatang juga ustadznya harus dijempol. Sekarang cukup dengan jempol dan HP, ketik itu nama ulama, ustadznya langsung hadir di depan kita. Gratis. Tinggal subscribe dan share. Buka ongkir lagi Mas. Nah, seperti apa? Paling tidak yang saya akan tekankan di sini Pak, penyampaian di sini. Carilah alim ulama, itu hanya menyambungkan daripada wasilah. Nasihat guru-guru kami, carilah ulama yang bersanad. Al-isnad minad din, karena Ibnu Mubarak laulal isnad laqala man syaa masyaa. Sanad ini dari agama. Kalau nggak ada sanad, orang akan sakpenae dewe ngomong apa yang ingin diomongkan. Hanya tinggal menisbatkan ini di Quran, ini kata ulama ahli tafsir, ini hadis, ini kata ahli hadis, enak sekali. Makanya ada sanad, termasuk kita ini sedang berkumpul, kita ingat-ingat orang tua kita, ingat-ingat orang tua sesepuh, usul ke atas, buruk ke bawah, keluarga sahibul hajat, sahibul bait, supaya apa? Bahwa kita ini tidak berdiri sendiri. Orang sekarang aneh Pak, nyalakan Wali Songo. Kalau dia yang nuntut Islamnya dari Wali Songo. Kalau dibilang ya, Wali Songo juga manusia, dibilangnya gitu. Dari kamu apa lagi? Malah manusia yang bagian kecil. Kenapa? Karena jarang ingat-ingat sesepuh. Maka alim ulama itu cerdas. Mengapa kita diperintahkan, disunahkan, dianjurkan untuk tawasul? Supaya kita ingat, kita bisa beramal ini karena jasa para sesepuh. Kenapa kita ziarah? Kita ingat itu, kita punya sesepuh. Nggak mentang-mentang langsung kayak kerasakti dari apa? Dari batu langsung keluar, langsung jadi Islam. Enggak. Maka sanad ini penting sekali. Sanad keilmuan. Kalau nggak ada sanad, ada orang mengatakan sanad nggak penting, sanad nggak penting. Maka orang itu biasanya tidak paham dengan dalil aklinya. Air itu Pak dari gunung jernih. Tapi kalau paretannya kotor, apalagi kok selangnya ini terputus, gangguan, kira-kira sampai nggak di bawah Pak? Sampai, tapi kecil alirannya. Ataupun nggak sampai sama sekali. Airnya padahal jernih sekali. Tapi gara-gara tercampur, lewat itu selokan, lewat itu secomberan, jadinya awalnya jernih jadi nggak jernih. Kalau pengen ilmunya murni, jernih sebagaimana pemahaman salafus soleh sampai Nabi, sampai malaikat Jibril, sampai Allah Subhanahu Wa Taala, ada sanad dijaga. Jadi nggak sembarangan orang ngomong. Dan alhamdulillah ini Ustadz Hendra di samping saya ini di Magelang sudah dapat sanad. Setiap lulusan di Magelang, di Payaman, Sirojul Mukhlasin, ini kalau lulus dapat sanad Pak. Yang saya ingat itu sampai Allah itu 32. Berarti kalau sampai Nabi itu 30 sanad kami. Karena Nabi, kemudian malaikat Jibril, kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang saya ingat dari ke atasnya dari kiai kami
Mbah Ahmad Mukhlisun, ke atasnya Mbah Sirot. Nah, Mbah Sirot ini ada dua sanad dengan Mbah Dahlar Watu Congol. Ke atasnya lagi Mbah Mas Duki Lasem Al-Lasmi. Di atasnya lagi Mbah Dimyati Banten. Ke atasnya lagi ada catatannya tapi saya nggak hafal. Sampai ke Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ditanya, terutama ya mungkin Ustaz Hendra, kalau ditanya apa mazhabnya, ana Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i tentang fikihnya. Mazhab akidahnya apa? Itikadnya Asy'ari ataupun Maturidi, silakan pilih dua. Kalau torekohnya, alhamdulillah kami kalau di Magelang Sadali, tapi kalau di Pakistan Naksabandi. Bahkan ada runtutannya dari Naksabandi Al-Qisti. Walaupun di Pakistan beda mazhab kami kalau di sana belajar hadis mazhabnya Imam Hanafi, tapi setiap maghrib itu zikir-zikir, Pak. Mungkin kalau zikir di sini orang pun kepanasan yang tidak tahu artinya. Karena di Pakistan zikirnya bagaimana, Ustaz? Yang singkat mengucapkannya hu 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 hu. Oh, kira-kira orang sini dengar gimana? Wah, bahaya nih. Di tengah ini. Alhamdulillah, makanya alhamdulillah kami juga bisa diutuskan di sini. Ustaz Hendra bisa meneruskan dakwah daripada sesepuh di Sinjai ini. Alhamdulillah sanad kami pun terjaga. Alhamdulillah. Nah, dengan adanya sanad ini kita tahadus binikmah bahwa saya bisa paham agama, saya bisa tahlilan, saya bisa yasin, bukan karena saya, tapi jasa-jasa daripada sesepuh-sesepuh kita semua. Mari kita dianjurkan ziarah wali songo, ada makam orang soleh kita ziarah, ada alim ulama kita sholat. Untuk apa? Kita ini tidak bisa berdiri sendiri. Tafsir kita tidak paham, baca Quran kita pun tidak paham, ayat rahmat kita malah nangis, ayat azab kita malah cekekean. Itu bagaimana itu kira-kira? Hadis kita nggak paham, apalagi hafal. Maka kalau selagi kita ikuti alim ulama yang 100% jujur, maka insya Allah alim ulama amalnya diterima oleh Allah, kita sebagai jamaah diterima oleh Allah. Selama ulamanya jujur. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah, tidak sampai di titik di situ saja. Wa kunu ma'as shadiqin, dan sertailah orang-orang yang jujur. Ahli tafsir mengatakan alim ulama yang jujur, bukan karena bendera partai, bukan karena kalau fatwanya ini orang kaya seperti ini, kalau orang miskin seperti ini, tidak. Maka kalau kita pengen iman kita dijaga, diawetkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, derek ulama, supaya kita nggak ada rasa sok keminter. Nah, ini hadis langsung diterjemahkan. Oh, maksudnya adalah ini. Ayat Qur'annya pun disampaikan, maksudnya adalah ini. Lah dulu ulama-ulama berarti salah dong? Ya enggak. Kita semua ada dalilnya, ada fikihnya, ada kitabnya. Selama orang masih berkomentar tidak ada kitabnya, masa bu? Nah, yang terakhir, kalau kita tidak mau mendekati alim ulama, maka Rasulullah SAW bersabda, saya di zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Datang suatu era zaman di mana manusia ini, umatku, tidak mau mendekati alim ulama, tidak mau sowan kepada ahli fikih. Maka kalau sudah posisinya keadaannya seperti itu, saya berkalihinullah bitalatin baliyah, Allah akan timpa ujian dengan 3 perkara. Ini terakhir, saya janji terakhir, Pak. Nanti ada yang paling akhir. Apa yang diuji oleh Allah? Ulaha, kata Nabi. Yang pertama, turfa'ul barakah atau yarfa'ullahul barakah min kasbihim, nyambut gawene enggak berkah. Kelihatannya besar, banyak, tapi enggak ada bekasnya.
Padahal berkah itu apa? Jalbul khair, membawa kebaikan. Apa itu berkah? Berkah itu kelihatannya sedikit, tapi hasilnya banyak. Kita Pak, panjenengan sedanten, ini meskipun nyun sewu, ada seumpama yang mukanya biasa-biasa saja, kok dapat istri yang cantik, ini berkah biasanya. Berarti tur berkah. Ibu-ibunya juga seperti itu. Kok dapat bapak-bapak yang ganteng, itu berkah berarti itu. Berarti tur berkah. Tapi kalau tidak mau sowan kepada alim ulama, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, dengan dalih apa? Mencari rezeki. Akhirnya apa? Nggak ada berkahnya, nggak ada sisanya, nggak ada kebaikannya. Bahkan sedekah saja Nabi SAW katakan nggak boleh sedekah pakai harta haram. Wah, tiap masjid api men kok ngendi kali ini? Ini colongan wingi sepot seporo. Gimana kira-kira Pak? Nggak boleh, walaupun mantap, mantap betul. Lo kan itu buktinya jadi masjid juga. Katanya berkah itu mendatangkan kebaikan. Itu buktinya walaupun kayunya curian tetap berdiri juga. Ya berdiri. Tapi nek kowe konangan masuk penjara, itu bukan kebaikan, berarti nggak berkah. Maka pertama yang akan diuji bagi umat model seperti ini, hilang keberkahannya. Yang kedua, wataniyatu. Yang kedua, wa yusallitullahu alaihim sultanan zaliman, akan diberi pemimpin yang zalim. Aitarkus sholat, meninggalkan sholat. Sholat saya ditinggal, apalagi yang dulu janjinya apa? Besok kalau saya terpilih, saya akan titik. Hanya titik itu, nggak ada isinya. Bahkan pernah ini walau alam benar atau tidak Pak, saya pernah dengar cerita calon pemimpin kampanye. Dia bilang bagaimana? Besok kalau saya terpilih, saya akan bangun jembatan di daerah ini. Nah, satu rakyatnya bilang yang dengarkan, Pak, kita di sini nggak ada punya sungai, kok bangun jembatan? Kata calon pemimpinnya apa? Kalau perlu kita bangun sungai juga. Saking nggak pahamnya. Kalau kepilih saya akan bangun jembatan. Jembatan apa? Sungai nggak ada. Sungai kita bangun biar ada jembatannya. Maka yang menimpa umpama kaum muslimin dengan pemimpin zalim, jangan salahkan pemimpinnya. Dia biar nyalakan diri sendiri. Tapi kita salahkan diri kita, kenapa kita tidak mau derek ulama? Apalagi yang baru saja OTT, sudah titik itu saja, nanti saya malah terjerumus diviralkan lagi. Nah, tapi paling tidak apa? Kita derek ulama. Kalau ulama sudah bilang yang A, ya sudah kita derek ulama. Tandanya apa? Ya walaupun nanti buruk, paling tidak buruknya tidak baik. Yang parah lagi, yang Allah Subhanahu wa taala akan uji, yakhrujuna minad dunya bi ghairil iman. Orang tersebut yang ngakunya sholat, ngakunya ngaji, ngakunya zikir, ngakunya baca Quran, tapi tidak mau dari ulama, sok ngerti sakar BDW, akan dimatikan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak punya iman. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita semua di sini, terutama di malam yang mulia ini, kita bisa sama-sama menjaga iman kita dan kita mendapatkan titel husnul khotimah. Amin. Dan saya selalu berdoa Pak. Semenjak ini tadi selalu berdoa. Harapannya apa? Kalaupun saya sementara di Sinja ini, saya pengen nanti kalau sama-sama kita masuk surga, kita buat acara kayak gini lagi Pak. Insya. Tapi harus setia Pak, masuk surga semua. Karena nanti kalau satunya neraka, undangnya susah. Karena yang surga nggak bisa undang kan neraka. Tapi yakin saja, insya Allah, yakin yang mantap, selama kita mau mempertahankan iman Islam kita. Masalah harta saya berani berkurang harta saya, masalah umur saya berani taruhan nyawa saya, masalah keluarga saya siap meninggalkan keluarga. Tapi kalau untuk iman dan Islam, jangan pernah tawar menawar. Ini akan selalu kujaga sampai mati. Demikianlah yang bisa disampaikan. Jelas sebenarnya itu pasti dari Allah, dan banyak salahnya dari kekhilafan, kebodohan saya sendiri Al-Fakir. Semoga
semua yang hadir ini mau memaafkan saya Pak, insya Allah. Kita mulai dari 00 lagi Pak. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan keberkahan kepada kita atas apa yang kita lakukan, dan semoga apa yang disampaikan ini kita bisa mendapatkan manfaat.